Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Saya senang pagi ini boleh kembali bersama dengan saudara di acara khotbah pagi 13 Maret 2022 dalam Minggu Prapaskah yang kedua. Mari kita siapkan nanti kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mau mendengar firman, Tuhan tolong kami beri hikmat, akal budi yang daripadamu, supaya kami mengerti kehendak-Mu dan hidup dalam kemauan Tuhan dalam hidup kami setiap harinya, mempermuliakan Engkau, dan kami ada dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai dengan Filipi pasal yang keempat ayat 1. Sekali lagi, Filipi pasal yang ketiga ayat 17, kita melihat bersama-sama firman Tuhan ini. Ya, Filipi pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan pasal 4 ayat 1. Demikian firman Tuhan, saya membaca buat saudara-saudara, mari kita menyimaknya. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Sudah mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, tema kita pagi hari ini adalah Allah mewariskan, gereja mentradisikan. Sekali lagi, Allah mewariskan, gereja mentradisikan. Kalau kita berbicara tentang warisan, warisan itu adalah sesuatu yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Sekali lagi, warisan itu adalah sesuatu yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Alkitab menegaskan bahwa kita adalah ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nanti Bapak Ibu bisa membaca di dalam Roma 8 ayat 17. Jadi kita menjadi ahli waris karena kita adalah anak. Nah, ini dia, posisi kita adalah anak Allah. Nah, kalau kita melihat tradisi, tradisi itu adalah sebagai suatu kebiasaan, ya, adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Hal ini juga menunjukkan bahwa orang tersebut menyukai perbuatan itu. Warisan dalam konteks Kristen adalah sesuatu yang ditinggalkan bagi kita, gerejanya, yang dapat diteladani dalam mengikut Tuhan Yesus. Sedangkan tradisi dalam konteks Kristen adalah sesuatu yang dilakukan oleh gereja, yang menjadi kebiasaan untuk mengerjakan warisan yang ditinggalkan. Contoh, warisan yang dimaksud adalah teladan. Misalnya teladan dari para tokoh-tokoh Alkitab dalam zamannya. Itu juga dipakai Allah sebagai warisan untuk menekankan kepada kita bagaimana kita bisa bertahan dalam iman percaya kita. Contohnya Ayub, ya, digambarkan sebagai tokoh ya yang menderita, mengalami tekanan, tetapi dia mampu ya bertahan sampai pada akhirnya. Dan itu menjadi warisan bagi kita untuk kita mengingat kembali apa yang sudah diperbuat Tuhan kepadanya. Contohnya lagi yang berikutnya mungkin kita bisa melihat Yusuf, ya, pada waktu dia menghadapi tantangan besar dari istri Potifar misalnya. Itu juga menjadi gambaran bagi kita betapa pentingnya kita bertahan hidup di dalam pilihan kita untuk lebih memilih Allah daripada memilih rayuan daripada tante Potifar itu. Nah, itu contoh-contoh. Dan pada akhirnya Yusuf itu hidup dalam kesuciannya. Nah,
Contoh tradisi dikatakan adalah kebiasaan yang dilakukan oleh gereja untuk mengingat warisan tersebut. Ya, jadi misalnya kalau sudah melihat contoh-contoh tradisi yang sangat muncul sekarang, misalnya waktu Yesus melakukan perjamuan kudus dengan murid-muridnya, itu warisan bagi kita. Tapi tradisinya gereja melakukannya, gereja diminta untuk melakukannya. Karena apa? Karena Tuhan memerintahkannya. Misalnya yang berikutnya saudara, gereja dilatih, diajar untuk memberi contohnya. Ya, baik memberi di hari Minggu yang pertama katanya untuk membawa persembahan, dan gereja mentradisikannya. Dan pada akhirnya gereja membawa perpuluhannya, kolektengnya ke dalam gereja. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah mewariskan, gereja mentradisikan. Apa maksudnya? Mari kita lihat bagian-bagian ini. Bagian yang pertama adalah Allah mewariskan. Artinya Allah menggunakan teladan Paulus dalam konteks kita tadi dalam Filipi pasal yang ketiga 17 itu, dan tokoh lainnya untuk diteladani jemaat Filipi. Sehingga mereka bisa mempertahankan iman yang Allah berikan kepada mereka. Nah, ini harus kita ingat ya. Jadi Allah menggunakan teladan Paulus dan tokoh lainnya untuk diteladani jemaat di Filipi. Sehingga mereka bisa mempertahankan iman yang Allah berikan kepada mereka. Kalau kita melihat dalam Filipi pasal yang ketiga 17, di sana dikatakan oleh Paulus kepada kita, saudara-saudaraku, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Kalau dalam bahasa asli menggunakan kata gineste, ya, yang artinya teruslah jadi peniru-peniru teladanku. Ya, dia menggunakan diatesis medial di sana, yang berarti kalau kita meniru teladan warisan yang dibuat oleh Paulus itu, efeknya bukan untuk orang lain, tapi efeknya untuk diri kita sendiri. Ya, efeknya untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kita melihat mencontoh teladan Paulus, yang paling kena efek dari cara kita mencontoh itu, saudara, itu adalah diri kita sendiri. Makanya Paulus katakan, teruslah jadi peniru-peniru teladanku untuk dirimu sendiri. Lalu kata yang kedua, yaitu kata teruslah perhatikan orang-orang yang hidup sama seperti kami. Ini menggunakan kata skopeite. Ya, skopeite. Ya, ini merupakan tindakan yang terus-menerus. Dalam arti, selain kita melihat apa yang sudah dilakukan oleh Paulus, kita juga melihat tokoh-tokoh lain. Ya, dalam jemaat di Filipi itu. Ya, bagaimana mereka bertahan di dalam iman percaya mereka. Kenapa saudara? Paulus telah dipakai Allah untuk meninggalkan warisan bagi mereka. Paulus tidak bersama dengan jemaat ini lagi, tetapi Allah menggunakan teladan yang Paulus dan yang lainnya untuk mereka teladani. Dan inilah yang menjadi warisan bagi mereka. Warisan teladan inilah yang jemaat Filipi harus teladani supaya mereka mampu bertahan menghadapi tantangan iman. Ya, jadi warisan itu sebenarnya membuat kita mampu bertahan. Itu aja kata kuncinya. Jadi pada waktu kita melihat warisan-warisan iman kita itu membuat kita tidak goyah lagi. Paulus dan tokoh lainnya pernah menghadapi tantangan iman. Dan mereka sudah menunjukkan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Ya, coba lihat itu. Mulai Paulus percaya kepada Tuhan sampai dia merintis jemaat di Filipi. Waktu dia ada di Filipi, lihat tantangan yang sangat besar. Dan Paulus meninggalkan warisan iman itu kepada mereka. Dan itulah yang dikatakan oleh Paulus sekarang kepada mereka. Mereka harus mencontohnya. Mereka harus melihatnya. Dan mereka harus meneladani. Nah, sekarang jemaat di Filipi harus meneladani kesetiaan Paulus. Dan teman-teman mengingat apa? Tantangan yang sedang muncul. Tantangan itu berkenaan dengan apa? Munculnya dikatakan para seteru salib Kristus. Nah, ini saudara, para seteru salib Kristus. Bahkan Paulus katakan hal ini kerap dikatakan oleh Paulus kepada mereka, dan sekarang Paulus katakan lagi sambil menangis. Nah, ini sambil menangis, sambil meneteskan air mata. Paulus berulang-ulang mengingatkan mereka supaya mereka itu tidak apa? Tidak mengikuti seteru Kristus itu. Paulus menegaskan supaya mereka tidak mengikuti para seteru Kristus. Ya, karena apa? Karena sudah banyak orang yang menjadi pengikut mereka. Jadi memang saudara, orang paling senang
jadi musuhnya Kristus daripada sahabatnya Kristus. Kan gampang jadi musuhnya Kristus. Pada waktu kita menyangkal iman kita sedikit, kita belok dari iman kita sedikit, pada waktu kita tidak kokoh dalam kepercayaan kita, sebenarnya kita sudah jadi seteru salib Kristus itu. Pada waktu kita tidak lagi menampilkan kesaksian kita, menampilkan hidup kita, pada waktu orang tidak lagi melihat sesuatu yang berbeda dalam hidup kita sudah menjadi seteru Kristus. Ya, seteru Kristus dikatakan, seteru Kristus ini dijelaskan oleh Paulus dalam bagian ini bahwa kesudahan mereka adalah kebinasaan, Tuhan mereka adalah perut mereka, kemuliaan mereka adalah aib mereka, pikiran mereka, ini yang paling parah saudara, pikiran mereka tertuju kepada perkara dunia. Dan kadang-kadang kita jadi orang Kristen juga seperti itu juga. Ya, pikiran kita lebih banyak tertuju kepada perkara dunia daripada kepada perkara-perkara rohani. Ya, adalah sangat susah orang mengerjakan hal-hal rohani daripada hal-hal duniawi. Ya, orang lebih mudah, gampang sekali. Kalau mengerjakan yang duniawi cepat sekali, apa saja bisa dibuatnya. Tapi pada waktu dia dituntut mengerjakan perkara-perkara rohani, wah, itu sesuatu hal yang menyesakkan buat hidupnya. Bapak Ibu, saudara, bagian yang kedua adalah gereja mentradisikan. Artinya begini, teladan iman itu ditradisikan karena adanya pengharapan kita dalam Kristus. Sekali lagi, teladan iman itu ditradisikan karena adanya pengharapan kita di dalam Kristus. Pengharapan itu pasti. Ditradisikan maksudnya bukan sekedar menjadi kebiasaan, tetapi menjadi dorongan untuk tetap setia kepada Tuhan. Nah, ini dia. Jadi dengan adanya tradisi yang kita lihat orang melakukan ini, seharusnya orang semakin setia kepada Tuhan. Nah, contoh yang paling pelik mungkin adalah pada waktu misalnya gini, kita melakukan perjamuan kudus itu. Perjamuan itu jangan dibuat jadi rutinitas, tetapi perjamuan itu adalah tradisi Kristen yang harus dilakukan terus-menerus, tetapi setiap kita melakukannya, seharusnya dari tradisi kebiasaan yang dikerjakan itu, kita harus mendapatkan makna yang dalam. Nah, tetapi dalam bagian ini, warisan yang ditradisikan dinyatakan dalam ayat 20-21. Apa itu warisannya? Kita tidak menjadi seteru Kristus karena status kita tadi. Itu yang harus kita tradisikan. Yang harus kita tradisikan itu apa? Adalah kita adalah warga kerajaan sorga. Ini tradisi kita. Jadi di mana-mana pun kita berkata, ya saya warga kerajaan sorga. Saya bukan warga kerajaan dunia ini. Ya enggak, saudara? Ya, jadi kita harus paham posisi kita ini. Ini posisi yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita bahwa kita ini bukan warga kerajaan dunia ini. Kita adalah warga kerajaan sorga. Nah, karena kita warga kerajaan sorga, katanya dari sana kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Buat apa kita menantikannya? Ya, kita menantikannya. Alasannya dalam bagian ini adalah untuk mengubah tubuh kita. Ini tradisi gereja. Coba lihat, gereja itu selalu berpengharapan bahwa Tuhan itu akan mengubah tubuh kita ini menjadi tubuh kemuliaan. Dan dikatakan menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ini luar biasa, saudara. Dan kadang-kadang gereja tidak mendapatkan ini. Gereja terlalu banyak terlalu banyak membuat sebuah tradisi yang menjadi sebuah kebiasaan, dan pada akhirnya karena itu kebiasaan tidak ada maknanya lagi di dalamnya. Ya kan? Tidak ada lagi maknanya. Itu salah satu contohnya. Kalau kita bilang misalnya kamu adalah warga kerajaan sorga, bolak-balik kita dengar, jadi kebiasaan kita dengar, dan tidak ada maknanya lagi. Ya udah, pokoknya udah warga kerajaan sorga. Padahal sebenarnya dengan tradisi itu pada waktu kita dikatakan warga kerajaan sorga, pada saat seperti itulah sebenarnya kita dipacu, iman kita semakin dipacu untuk berpenampilan berbeda gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita perlu mentradisikan pengharapan itu sehingga kita tidak mudah goyah. Ya, kita harus setia karena pengharapan kita. Kita harus mengasihi Tuhan karena pengharapan kita. Sehingga itulah yang dikatakan di dalam bagian akhir dari perikop ini. Dalam pasal 4 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Ini yang saya suka. Berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Berdirilah
juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Ini jadi kunci kalau kita mau mewarisi kerajaan Allah, mewarisi apa yang Allah sudah tetapkan bagi kita, apa yang Allah sudah wariskan kepada kita, dan apa yang sudah ditradisikan dalam gereja. Kuncinya adalah berdirilah juga dengan teguh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami, supaya firman-Mu boleh menjadi kekuatan. Kami tahu Allah mewariskan dan gereja mentradisikan. Banyak warisan, contoh iman, jalan iman, dan hal-hal lain yang Engkau wariskan yang boleh kami teladani dalam hidup kami. Dan gereja juga banyak mentradisikan apa yang Engkau sudah wariskan itu. Dan biarlah tidak ditradisikan sebagai kebiasaan, tapi ditradisikan sebagai sesuatu yang memacu kami lagi untuk setia kepadamu. Meteraikan firman ini Tuhan, ampuni setiap dosa salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Ketemu lagi minggu esok dalam program Khotbah Minggu. Saya Pendeta Hermon Siregar undur dari hadapan saudara. Selamat beribadah, selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.